masih di kelas sistem operasi. Kali ini kita membahas mengenai ownership dan permission, mengenai kepemilikan dan juga izin dari penggunaan file ataupun juga folder yang ada di dalam sistem operasi Linux. Kita membahas dulu mengenai ownership. Nah, dikatakan di sini bahwa kepemilikan itu merupakan kritikal bagi keamanan sistem operasi itu sendiri, terutama bagi sistem operasi Linux, di mana di Linux ya file tersebut dimiliki oleh pengguna yang membuat file tersebut. Itu baik secara default. Di sini dikatakan secara default user will own the file they create. Artinya user lah yang memiliki pertama kali dari file yang mereka miliki. Lalu tentu saja kepemilikan tersebut dapat dirubah oleh level user yang lebih tinggi seperti admin atau juga root. Setiap dari file ini memiliki kepemilikan grup. Secara default, ya, grupnya adalah merupakan grup dari user yang membuat file tersebut. Misal, user yang membuat tersebut grup sysadmin, maka kepemilikan file tersebut juga grupnya adalah sysadmin. Ya. Di sini ada remember catatan bahwa ada UID dan GID ini berasosiasi dengan username dan juga group names-nya. Lalu kemudian ini ada salah satu contoh di mana kita bisa membuat suatu file yang lalu bisa kita lihat sekarang kepemilikannya siapa. Nah, ini kita juga bisa menggunakan basis komen ls-l, di mana kalau kita menggunakan ls-l, maka ini akan menampilkan informasi yang lebih detail. Contoh, mulai dari permission, user yang membuat, grupnya, lalu kapan dia dibuat, hingga nama letak dari directory file tersebut dibuat. Mengganti grup. Nah, ini changing group, yang kita bisa melakukan perubahan terhadap grup dari suatu file tersebut. Ya. Ini kita menggunakan base command new grp. Nah, ini new group. Nah, ini kita bisa melakukan atau membuat grup baru. Ya. Lihat di sini, pertama ID, ada grup ID-nya sysadmin, maka setelah menggunakan base command new grp group research, gitu ya, maka sekarang GID-nya berubah menjadi research. Lalu mengganti kepemilikan dari group ownership terhadap suatu file. Nah, ini kita juga bisa menggunakan base command chgrp. Dengan menggunakan chgrp, kita bisa mengganti kepemilikan grup terhadap file tersebut. Tentu saja hanya user root atau di level root saja yang bisa menggunakan chgrp. Nah, ini contoh mulai dari atas itu touch sample, artinya membuat sebuah file sampel, lalu menampilkan informasi sampel secara detail menggunakan ls-l. Di sini grupnya masih sysadmin, lalu kemudian menggunakan base command chgrp research sample, nama filenya, dilihat lagi detailnya, maka sekarang sudah berubah menjadi sysadmin dengan grup pemilikannya adalah research. Lalu kemudian kita membahas mengenai permission. Permission. Nah, di sini ditampilkan dengan melalui base command ls-l tadi sama detail ya. Tapi kita perlu fokus di bagian yang paling awal, paling kiri. Di sini terdapat beberapa karakter, totalnya ada 10 karakter ya. Ini ada contohnya RW, RR, min seperti ini ya. Ini ada keterangannya di bawah. Nah, the first character of each line menandakan dari tipe filenya. Nah, ini adalah beberapa possible value pada setiap tipe file. Ada min, ini adalah regular file, contohnya .txt, apapun itu ya. Itu biasanya tipenya adalah regular file. Lalu kalau dia di depannya adalah D, maka itu directory. Kalau L simbolik, kalau B block file, lalu ada C karakter, ada P ada pipe file, lalu ada S socket file. Lalu karakter kedua hingga ke-10, nah ini berkaitan dengan permission-nya. Nah, di sini permission-nya terbagi menjadi 3.
Ada user owner, ada group owner, lalu ada others owner. Nah, ini perlu kita lihat dulu, lihat keterangannya. Ada karakter 2 hingga 4, ini menandakan bahwa permission yang dimiliki oleh user yang memiliki file tersebut. Lalu kemudian ini ada group owner dari karakter 5 hingga karakter 7, ya, yang menandakan permission dari sebuah grup yang memiliki file tersebut. Ya. Lalu kemudian ada others permission, artinya pengguna yang tidak termasuk kepada yang membuat dan juga tidak berada di dalam grup yang membuat. Nah, ini termasuk dalam other permission. Nah, ini di karakter 8 hingga ke 10. Ini ada pembagiannya. Nah, ini di sini ada lebih ditunjukkan oleh gambar. Ditunjukkan oleh gambar, ada user owner, group owners, others. Ya. R itu merujuk kepada read, W itu kepada write, lalu execute itu dituju pada X. Kalau min seperti ini artinya dia tidak memiliki permission untuk dieksekusi. Ya. Di sini ada keterangannya. Kalau dia read, maka kalau untuk file ini mengizinkan proses untuk membaca terhadap isi dari file tersebut. Lalu kalau dia directory, maka bisa menampilkan isi dari directory. Ya. Kemudian kalau dia permissionnya write, kalau dia file maka dia bisa ditulis kembali. Ya. Kalau dia directory, maka kita bisa menambahkan file atau menulis file di dalam directory tersebut. Lalu kalau dia X atau execute, maka kalau dia file dia bisa dieksekusi atau dijalankan sebagai proses. Kalau directory, maka kita bisa menggunakan base command seperti cd, ya, atau yang lainnya terhadap directory-nya. Ini adalah salah satu contoh example atau skenario. Nah, ini ada dikatakan apa yang akses seperti apa yang user Bob bisa dapatkan terhadap file abc.txt. Di sini ada 3 detail, ada root, ada folder data, ada folder ada file abc.txt. Di mana kalau folder root dan data itu hanya dimiliki oleh permission root, maka Bob tidak bisa memiliki atau apapun terhadap file tersebut. Ya. Bob hanya bisa melakukan modifikasi terhadap file yang abc.txt. Nah, di sini bisa melakukan read, write, dan execute. Ya. Kemudian kalau other user hanya bisa membaca. Ya. Tapi kalau yang user lain yang berada di grup yang sama dengan Bob, maka dia juga bisa membaca dan mengeksekusi. Tapi tidak bisa ditulis kembali. Hanya Bob yang bisa menulis kembali abc.txt. Lalu ada changing permission. Nah, ini ada menggunakan dalam melakukan perubahan permission terhadap suatu file ada 2 cara yang bisa digunakan, ada menggunakan simbolik, ada numerik. Cuman base command yang mengikutinya adalah chmod atau change mode. Nah, ini kalau dia menggunakan simbolik, ada menggunakan huruf U, G, O, dan A. U itu user, G itu group, O itu others, lalu A itu all. Lalu diikuti dengan modifikasi simbol, itu ada plus, min, dan sama dengan. Plus itu add, min itu remove, sama dengan itu equals. Diikuti dengan permission tipe yang kita ingin tambahkan. Ada R, read, W, write, X, execute. Nah, di sini contohnya chmod spasi U plus R spasi abc.txt. Yang lebih familiar, tentu saja kita menggunakan numerik. Numerik kita bisa menggunakan angka mulai dari 0 hingga dengan 7. Di sini ada keterangannya, kalau kita menggunakan angka 7, maka itu untuk permission R, W, dan X. Kalau 6 itu R, W, kemudian tidak executable, dan seterusnya. Di bawahnya ada contoh, di mana jika kita ingin melakukan perubahan terhadap file abc.txt menjadi rwxr min xr min min, maka kita bisa menggunakan kombinasi angka 7, 5, dan 4. Di mana 7 itu rwx, 5 itu r min x, 4 itu r min min. Maka sekarang file abc.txt sudah mengikuti permission tersebut. Secara default permission-nya juga dapat kita set sebenarnya, bahwa kalau file itu rw, 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 kalau directory itu dapat menjadi rwx, rwx, rwx. Selesai, sampai di situ.
Nanti kita akan lanjutkan kembali di materi yang berikutnya.